Enggak, ini siapa lagi? Pak Wahyu ya? Nah ini Pak Wahyu ini yang ngusir saya. Mas. Ya ini yang ngusir saya. Saya menyarankan Anda untuk segera mengurus surat pindah. Tapi kenapa ketika diurus nggak ditandatangani oleh RT sampean? Yes. Selesai sholat sajadah saya dibakar oleh Pak RW, dibakar oleh Pak Sofyan, dibakar oleh Pak RT, dibakar oleh Pak Yono. Mohon maaf ya, mohon. Yang penting hati kita tidak boleh terbakar. Loh, salaman Pak RW, salaman. Maaf ya, maaf. Perang, apa itu perang? Melawan Sahara. Kenapa perang? Karena Sahara sudah memukul genderang perang. Saya pun memukul genderang perang. Saya menunjuk panglima perang, yaitu Agustian Anggi Siagian. Saya katakan pada dia, jangan mundur, lanjut. Target perang adalah menang atau tidak kalah. Artinya dua, menang atau tidak kalah. Kalau misalnya kalah sementara, mundur, kenapa kok kalah? Cari strategi, maju lagi supaya menang. Dan jangan mundur, kenapa? Kalau mundur, kita akan terjadi perang saudara. Kenapa? Aku akan dimusuhi oleh Aremania. Kalau sampai Anggi Siagian mundur, musuh saya ganti, yaitu Aremania. Netizen. Kalau sampai Mbak Sahara mundur, ya toh, tidak mencabut laporannya, musuhnya adalah Madas. Sahara Dugong, lu udah tahu belum? Ternyata orang yang lu katain dugong, orang yang lu tendang berkali-kali, itu bukan orang sembarangan. Untung saat kejadian lu nendang-nendang Pak Yaimin, gak langsung setruk kaki lu, gak langsung diajak sama Allah. Orang yang lagi berhadapan sama lu itu, yang lagi lu zolimin itu, selain dia lebih kaya dari lu ya, dia itu orang yang ahli ibadah. Bahkan pernah diundang ke Arab Saudi untuk menghadiri sebagai salah satu ulama ya yang datang di forum Ifta. Ngeri ya sama lu bener-bener. Nauzubillah min zalik. Mentang-mentang Pak Yaimin sabar ya, suami istri sesabar itu saat diperlakukan, dizolimi secara terang-terangan, bisa sesabar itu ya. Lu pikir lu bisa seenaknya? Iya, lu jadi bisa seenaknya. Ternyata lu salah orang ya Dugong. Dugong. Buktinya itu udah jelas ya. Perlakuan lu kayak apa tuh ke Pak Yaimin itu udah luar biasa banget. Netizen Indonesia tuh udah bisa sebagai saksi tau gak. Siap-siap lu pakai baju oranye ya, dengan pasal yang berlapis-lapis. Karena kenapa? Ya banyak banget merugikan Pak Yaimin dan istrinya. Selain lu menzolimi secara bahasa kasar lu tuh ya, yang lu tendang-tendang, lu katain dugong, belum lagi ada barang yang hilang, yang dibakar. Itu bener-bener pasal berlapis ya. BTW Siti Dugong ya, lu bener-bener 11-12 ya sama Dugong. Jangan mentang-mentang itu sahabat lu ya, lu salah malah lu ikut-ikutan. Gak usah lu bawa-bawa Islam. Nasihatin aja dong sahabat lu yang kelakuannya kayak Dajjal ya. Lo nasihatin no sahabat lu si Dugong yang manipulatif, drama queen, zolim sama orang tua. Gak usah lu bilang kita nggak takut, nggak kena mental. Kalau nggak kena mental, kenapa aku di privat? Siti, semua udah jelas ya. Rakyat itu nggak buta, penonton itu nggak buta ya, netizen itu nggak buta. Jadi netizen itu bisa sebagai saksi atas perlakuan lu selama ini ke Pak Yaimin dan istrinya. Ya, jadi udah pasti lu pakai baju orange ya, udah pasti. Dan semoga tuh bakal kena pasal berlapis ya atas perlakuan lu selama ini. Saya coba mencari tahu siapa Sahara ya, yang berkasus dengan Yaimin itu ya. Ternyata akademiknya bagus, dia asisten dosen. Tapi buat saya percuma, nggak ada gunanya. Sekolah tinggi-tinggi tapi alak nggak dipakai ya. Apalagi udah jelas salah, itu percuma. Yaimin itu orang yang lebih tua, itu yang pertama. Yang kedua, tanah yang kau parkirin mobil, orang yang kau bentak-bentak adalah orang yang memberikan tanahnya secara sukarela alias wakaf untuk dipergunakan oleh halayak ramai atau umum. Tapi bukan berarti untuk parkir mobil kau. Mobilmu yang segitu banyaknya kau parkir di jalanan itu, otomatis itu mengganggu orang lain ya. Kalau kau punya usaha rental mobil yang dipergunakan untuk mengais rezeki, setidaknya kau menyewa lahan kosong lah untuk parkir. Sehingga yang punya tanah untuk mengeluarkan mobil itu susah. Dan malah kau semena-mena, kau sama lakimu ya, mengajak orang-orang untuk mengusir Yaimin dari sana.
ya, dan kau membentak-bentak beliau ya, meminta menunjukkan sertifikat, udah salah belagu, bukan orang yang punya tanah di situ. Kau ngontrak kan, baru ngontrak di situ kan, sedangkan Yaimin itu real orang yang memiliki rumah di situ dan kebetulan ada tanah lebih dan dia mewakafkan itu semua. Kau fitnah dia sebagai dosen cabul. Emang ya, fitnah itu lebih kejam daripada membunuh ya. Jangan asal berucap. Kau kemana sekarang? Kok kabur kau dari pemeriksaan? Kau akan diperiksakan, kau kabur dengan alasan ke rumah saudara atau apalah. Jangan kabur, hadapi. Karena saya sudah lihat videomu, lantang sekali mulutmu kepada orang yang lebih tua. Sepertinya ini kasusnya Sahara sama Yaimin guys itu masih berlanjut, dan memang bukan sepertinya, dan akan berlanjut di proses hukum. Karena apa? Si Yaimin dan Sahara kalau secara personal, aku lihat beberapa video platform di TikTok, si Sahara sudah meminta maaf di via online ya, kayak klarifikasi lah, itu dia meminta maaf kepada Yaimin karena kata-katanya yang kurang berkenan. Kan pernah tuh ada di videonya, kalau teman-teman cek ya, scroll cari tuh ya, si Sahara itu ngata-ngatain dugong, terus nendang-nendang Pak Yaimin. Memang waktu itu Pak Yaimin tuh kan pernah di video itu menjatuhkan diri, seolah-olah dia kayak kena pukul, padahal enggak. Itu ada kata istilahnya deh. Jadi itu memang salah satu trik marketingnya dari si Yaimin ya, untuk berpura-pura menjatuhkan diri ya. Dan itu kan ditendang-tendang gitu ya sama si Sahara. Itu Sahara sudah minta maaf secara personal ya. Terus si Yaimin juga sudah meminta maaf kepada Pak Sofyan, kepada Sahara juga. Kalau aku lihat di videonya, Pak Yaimin tuh mendatangi Pak Sofyan untuk minta maaf. Dan disitulah Pak Sofyan juga kayaknya ya oke, sudah memaafkan gitu ya. Meskipun kalau dilihat secara matanya kita, itu Pak Yaimin secara lebih tua dia datang berdiri, namun Pak Sofyan dalam keadaan duduk, itu dia tidak membalas berdiri. Jadi kalau kita orang Jawa nih lihatnya itu kayak sungkemnya atau etikanya tuh kurang baik ketika ada orang yang minta maaf ya. Mungkin mangkel ya, kita nggak tahu isi hati manusia. Oke, secara personal mereka itu sudah fine, tapi aku yakin personal sedikit yang ke kanan atau yang ke kiri itu belum fine. Karena apa? Masalah hukum tetap berjalan ya. Jadi si Sahara dan Pak Sofyan suaminya tetap memakai pengacara ya. Terus yang si Yaimin juga memakai pengacara, dan menurutku Pak Yaimin pengacaranya lebih banyak deh. Ini teman-teman lihat kalau di videonya Deko.id ini jelas banget Pak Yaimin ngomong apa ke panglima-panglimanya. Jadi Pak Yaimin ini bilang, kita ini maju perang dengan siapa? Perang dengan Sahara. Karena Sahara duluan yang menabuh genderang perang, maka Pak Yaimin pun juga akan bersama-sama menabuh perang genderang dengan masalah hukum. Pak Yaimin juga bilang, aku nggak ngerti pasal-pasalnya gimana, aku serahkan ke panglima perangku ya. Terus tidak ada pilihan kalah, pilihannya adalah menang atau tidak kalah. Si Pak Yaimin tuh begitu antusias ya saya untuk bisa memenangkan kasus ini. Karena Pak Yaimin sendiri kan secara personal dia kan dipersekusi alias kayak diusir gitu ya. Karena beliau ini sudah beli rumah, sudah niatnya baik membersihkan yang kafling-kafling itu, bahkan sudah menawarkan ke Pak Sofyan, tapi kan pembalasannya kan tidak enak. Karena sampai sekarang kalau menurutku, maaf nih ya Mbak Sahara, motifmu apa untuk perang ini tuh apa itu enggak jelas kalau menurutku. Mungkin secara personal Mbak Sahara ini motifnya memang urusan pribadi, tapi pribadinya apa? Kalau aku sebagai netizen tidak paham. Apakah gegara parkir yang diusir itu, ya kan? Kalau misalnya gegara itu tuh kan juga kamu menabuh genderang perang seperti itu juga pasti salah. Itu nggak usah sampai ke hukum aja, kita tuh sudah tahu sadar diri kita ini salah, tapi kenapa kok yang menabuh genderang perang? Masalah parkir itu, kita parkir nggak di tempatnya aja kita udah salah loh say, ya kan? Apalagi kita punya rental gitu. Jadi menurutku Mbak Sahara, kalau mau ini selesai ya oke lah, proses hukum ya wes lah, sudah kepalang gengsi ya kan, ya udah tetap lanjut, tapi ya tetap dengan kerendahan hati ya, menyadari gitu loh. Atau ada satu hal yang kalian tuh nggak bisa sebutkan ya kan, kenapa ini tuh menjadi perang. Ini tuh bener-bener kalau aku melihat tuh ada satu yang nggak bisa mereka tuh expose gitu loh. Ada motif lain pasti, nggak mungkin sekedar cuman parkir. Sampai pengacaranya Sahara pun ya itu dipanggil sama Ansor Malang ya kan, sampai banyak-banyak netizen juga yang berkomen kalau pengacaranya ini sudah kayaknya kelewat batas, mengatasnamakan Ansor, sedangkan Ansor itu juga harus melindungi Kiai NU. Nah kalau dari klarifikasinya si pengacaranya Sahara ini, dia bilang kalau dia itu sudah dipanggil oleh ketua-ketua PW sama ketua-ketua Ansor dan menunjukkan bukti-bukti yang menurut pengacara ini dari buktinya Sahara. Terus salah satu ketua ini membilang atau berkata, ya udah lanjut aja, mensupport untuk tetap proses jalur hukum, mensupport bahwa jangan terkecoh
keadaan atau kelakuan di balik nama besar Kiai. Jadi kalau aku nangkep ini ya, si pihak Sahara tetap akan maju karena dia sudah mengantongi bukti-bukti bahwa meskipun Yaimin ini Kiai atau apa, itu juga ada kejanggalan atau mereka tuh mau membongkar aib yang sesungguhnya dari pihak Yaimin gitu loh. Meskipun Kiai, lu nggak bener-bener amat kayak gitu ya dari pihak Sahara. Jadi dia kayaknya dia juga tetap terus maju lah. Dari pihak Yaimin ya dia merasa aku nggak ngelakuin apa-apa, aku diusir, aku sudah baik ke kalian, ya kan? Ya ini, jadi dua-dua kubu ini sudah benar-benar siap perang kayaknya ya. Cuma kalau nggak tahu kuat mana ini kita lihat aja update kasusnya ya. Aduh, awalnya aku nggak mau bahas ini, jadi mau nggak mau ngikutin ini sampai di mana. Untuk masalah KDM sama Bapak kita wakil wali kota Surabaya Cak Ji itu sudah sampai main ke kediamannya Pak Yaimin juga. Mereka hanya berkunjung aja, tapi tidak membahas masalah itu gimana-gimana, dan mereka juga tidak ada untuk menyelesaikan atau gimana-gimana, cuman ya kunjungan aja, main-main. Kalau Pak KDM bilang, aku membalas kunjungan karena Pak Yaimin sama Mbak Sahara ini udah main ke tempatnya KDM di Jawa Barat. Terus satu lagi yang menarik saya, ini kalau teman-teman bisa lihat, jadi ini aku ada kasus ya, ini temennya Mbak Sahara, dia bilang itu dia tuh kakak kelasnya Sahara ya, di satu universitas. Jadi kenal itu udah kurang lebih 13 tahun katanya. Waktu itu dia memang benar-benar membela Sahara itu nggak salah, Yaimin lah yang salah, bla 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 bla. Ini kan dihujat netizen tuh, ya kan, dirujak sama netizen sampai akunnya itu di private kalau nggak salah. Dan infonya suaminya Mbak Jumi itu Bribtu ya. Dan kayaknya suaminya ini mungkin kena desakan di lembaganya, dan Mbak ini juga kena desakan di tempat dia kerja. Akhirnya dia mau minta maaf, saya takut sama netizen, takut dipecat, takut masuk penjara, takut semuanya, makanya lah. Teman-teman bisa lihat kok videonya. Jadi apa yang aku sampaikan ini bukan hoax, aku hanya merangkum dari beberapa hal yang sudah tersebar di beberapa video orang lain. Di sini aku merangkum ya. Jadi ini kasusnya Yaimin sama Sahara ini melibatkan banyak orang. Tapi kalau dari Yaimin sendiri, dia nggak melibatkan siapa-siapa, dia cuma melibatkan Yaimin sendiri sama istrinya Bu Rosida. Tapi kalau Sahara sama Sofyan ini ada Agil ya kan, terus ada Pak R, apalagi, dan membawa nama Madas juga, sampai orang-orang yang penjaga warung-warung Madura itu kena imbasnya. Dan orang-orang Madura sendiri yang jaga-jaga warung itu komplain juga ke masalah ini, jangan bawa-bawa nama Madas kalau nggak bisa membawa perdamaian, karena itu menyangkut semuanya, Madura semuanya. Meskipun nggak semua Madura kayak gitu, aku setuju sih ya kan. Jadi ini tuh kalau yang pihak Sahara itu membawa nama banyak, kalau Yaimin bawa dia sendiri sama istri ya. Oke, keep going, lanjutkan proses hukumnya. Semoga ada hasil yang adil seadil-adilnya. Bukan karena masalah juga memang benar nama besar, dan bukan juga karena membawa nama-nama suku wow gitu ya, memang pengaruh. Jadi memang benar-benar adil ya. Semoga juga tidak ada suap menyuap dan semoga adil. Update kasus tetangga dalam maut Yaimin dan Sahara ya. Berdasarkan podcast di Uya Kuya kemarin, ternyata penyebab masalahnya adalah Yaimin itu mempunyai video begini pribadi, dan kemudian handphone itu dipinjamkan ke Sahara atau Agil untuk direparasi, dan ternyata video itu diperlihatkan ke kawan-kawannya dan kemungkinan disebar. Ini sebenarnya masalah kalau ini sampai terjadi, terbukti ya, karena ini undang-undang ITE. Karena undang-undang ITE itu bukan yang memproduksi tapi yang mendistribusikan itu. Tapi di video terbaru kemarin ada permintaan maaf, jadi ada maaf-maafan. Jadi secara teknis masalah Yaimin sama Sahara ini udah selesai. Cuman pertanyaannya, seberapa lama perdamaian ini terjadi? Karena masih beredar video-video lama, masih saling menghujat. Apalagi Yaimin juga kemarin tuh tadi masih nge-live ya. Ini sama kayak kasusnya Brevi dan Panda, teman-teman. Sebenarnya udah selesai ya kan? Tapi kan manusia diungkit-ungkit terus, apalagi ada pihak infotainment diungkit terus, akhirnya menjadi perseteruan abadi. Pertanyaannya, kalau perseteruannya tetangga ini mau sampai berapa lama? Mari kita lihat drama ini berakhirnya gimana. Gue mau tanya deh, katanya si Sahara itu diboikot ya sama netizen se-Indonesia. Iya, makanya kalau ngomong tuh dijaga. Nggak apa-apa, nggak masalah. Gak masalah apaan. Ini adalah masalah besar buat lo, Sahara, karena lo bikin netizen murka, anjir. Lo ngapain sih? Gak masalah. Orang masalah besar lo buat lo. Gimana sih? Jangan macam-macam sama netizen. Jangan macam-macam, jangan main-main lo.
Dari kemarin kita itu salah kasihan sama orang, tahu nggak sih? Dari kasusnya Kiai Mim dan Mbak Sahara benar-benar menguras waktu banget dan bikin kita itu penuh dengan teka-teki. Ya Allah, sumpah aku kayak bener-bener lihat drama Korea atau drama Cina, drama Jepang, kayak gitulah pokoknya drama-drama gitulah. Drama tentang CEO yang menyamar menjadi orang yang sederhana. Dari kemarin kita itu salah banget, sudah kasihan sama orang yang punya mobil Lexus limited edition. Beliau juga punya usaha sarung BHS yang harganya nggak kaleng-kaleng. Beliau juga punya hotel mewah di Jakarta. Tambah lagi istrinya punya sajadah yang harganya 40 jutaan. Seharusnya bukan Kiai Mim yang dikasihani, tapi aku yang perlu dikasihani, ya Allah. Dan dari kemarin aku tuh keluar-keluar terus, bikin konten terus tentang kasusnya Kiai Mim. Dan banyak banget orang-orang yang pada salfok sama gigi aku dan minta disepil pakai pasta gigi apa. Nih, aku pakai pasta gigi Mitu ya. Pasta gigi ini tuh bagus banget, bisa ngilangin karang gigi, bisa ngilangin bau mulut, bisa ngilangin nyilu-nyilu, bisa ngilangin juragan gedang ya, seperti ini. Dari kemarin banyak banget yang tanya soalnya, makanya aku sepil. Lanjut. Dan dari kemarin kita itu benar-benar mengagumi Mbak Ros atau Ibu Ros lah ya. Ternyata wajar saja jikalau Ibu Ros itu orangnya setenang itu, seadem itu. Ternyata Ibu Ros itu adalah seorang sarjana hukum. Beliau tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika berhadapan dengan orang seperti Mbak Sahara. Bener-bener ya, Kiai Mim dan Mbak Ros bikin kita penuh dengan teka-teki. Intinya kita itu sebagai orang awam yang merasa tidak terima melihat seorang kiai atau orang sepuh diperlakukan seperti itu. Jadi kita itu cukup pantengin saja kasusnya sampai mana. Bener-bener FYP ku tuh selalu keluar tentang Kiai Mim, dan Kiai Mim. Guys, kalian udah pada tahu belum kalau tetangga Yai Mim udah datang ke Densu untuk podcast? Mungkin besok deh podcast itu tayang. Tapi menurut aku pribadi, mereka ini ya, tetangga Yai Mim, pinter banget membuat skenario, penggiringan opini, fitnah, yang dimana ini semua terbukti di awal. Kita semua terkecoh, akhirnya menertawakan Yai Mim, menyalahkan Yai Mim. Intinya banyak sekali lah pikiran jelek kita terhadap Yai Mim. Ya, apalagi di podcastnya Densu ini, yang dimana kemarin Yai Mim sudah podcast dan udah tayang. Aku jamin mereka sudah nonton, mereka sudah menyiapkan untuk bantahan-bantahan mereka, karangan-karangan mereka. Aku jamin deh ini. Ya, kita saksikan aja lah besok karangan-karangan apa yang keluar dari mulut mereka. Kita semua harus ada di barisan yang benar. Sehat selalu untuk kita semua. Saya sudah minta maaf. Enggak, cuma di silaturahmi masing-masing. Pertama Pak Sofyan sudah memaafkan. Rumahnya Mbak Sarah sudah memaafkan. Saya sudah salaman pada Adil. Ada siapa? Saya sudah sungkem. Saya itu sampai sungkem begini saya itu. Ya. Kepala saya tak taruh di bawah. Berapa itu salah nggak ya? Beliau di atas, saya duduk. Ini di gazebo itu. Ada Pak Akil minta maaf, ada Pak Sofyan minta maaf, ada Mas Ferry minta maaf, dan Mbak Sahara berikutnya. Kan di dalam Islam itu fal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ya saya, hendaknya kamu memaafkan lalu bersalaman. Nah, khusus untuk Mbak Sahara tidak salaman kan, beliau orang suci, beliau itu orang sangat menjaga diri, beliau itu tidak boleh perkataan saya mengatakan apa aja sudah dianggap cabul gitu. Jadi orang suci, maka saya itu diperbolehkan saya bersalaman kepada Pak Sofyan, sahabat saya, the king of Kong, Muhammad Sofyan itu. Pak jenengan mewakili salaman saya kepada